Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang obat daripada hati yang sangat mujarab yang disebutkan di dalam kitab Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah karangan daripada guru besar kita Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa obat dari penyakit hati berupa penyakit malas, penyakit bakhil alias penyakit pelit, dan penyakit penakut. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa man ajaza minkum 'anil laili ayyukabidahu wa bakhila bil mali ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu falyukthir dzikrallah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa di antara kalian yang malas untuk bangun malam dan pelit untuk menginfakkan harta bendanya, kemudian takut dari musuh-musuhnya, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara penyakit hati yang sangat berbahaya adalah ketiga penyakit yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu penyakit malas, kedua penyakit pelit, yang ketiga adalah penyakit penakut. Ketiga penyakit ini obatnya yang paling mujarab adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab daripada penyakit-penyakit ini adalah kotornya hati pada intinya. Di saat hati kita ini terlalu banyak kotorannya, ya, maka itulah yang menyebabkan hati kita ini menjadi malas. Karena banyaknya kotoran hati dalam hati kita, maka kita akan menjadi pelit, ya. Karena banyaknya kotoran juga membuat kita menjadi penakut. Maka kotoran-kotoran ini harus dibersihkan, ya. Untuk bisa mengobati semua ini harus dibersihkan kotorannya. Bagaimana cara membersihkannya? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita di dalam hadis, ya, inna likulli syai'in saqalah wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Ya. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah. Segala sesuatu itu punya pembersih yang akan mengkilatkannya, dan yang akan mengilatkan hati dari segala kotoran itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tidak ada perbuatan yang lebih diharapkan oleh setiap orang untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi zikir ini menurut ulama terbagi menjadi dua bagian. Ada zikir untuk sebagai obat yang disebut dengan zikrun lil adwiyah. Ada juga zikir hanya sebagai untuk makanan hati atau sebagai suplemen dalam hati kita yang disebut dengan zikrun lil giza. Adapun kalau zikir yang berfungsi untuk menjadi obat, ulama telah menjelaskan ada berapa kaifiat
Ya, jadi tidak sekedar diucapkan saja, tetapi ada kaifiatnya. Para ulama ahli tasawuf banyak menjelaskan tentang kaifiat-kaifiat itu. Di antaranya adalah zikrul jahri. Ulama menjelaskan bahwa zikrul jahri sangat bermanfaat dan sangat cepat di dalam mengobati hati, ya, dengan kaifiat-kaifiatnya. Ya, dijelaskan oleh ulama bahwa zikir dengan kalimat la ilaha illallah ini ada dua penggal kata. Yang pertama disebut dengan an-nafyu, yaitu la ilaha. La ilaha itu namanya an-nafyu. Kemudian yang kedua al-isbat, yaitu illallah. Ya, la ilaha artinya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kepala juga sangat membantu di sini dalam pengobatan hati itu, ya. Karena ucapan yang dibarengi dengan gerakan, ya, asarnya akan lebih kuat, pengaruhnya akan lebih kuat, ya. Sehingga gerakan kepala juga sangat bermakna. Sekarang ini kita banyak melihat bahwa jamaah zikir hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, ya. Kalau ditanya kenapa digelengkan kepalanya, kadang-kadang jamaah hanya menjawab, begitulah yang saya lihat dari para kiai atau para tuan guru. Padahal gerakan kepala itu punya makna yang luar biasa. Jadi ulama menjelaskan bahwa gerakan pertama yaitu yang bermakna an-nafyu. Maka gerakan kepala kita itu dari hati kita arahkan ke belakang. Yang maknanya adalah kita bayangkan penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita buang ke belakang. Kita buang jauh-jauh. Nah, ini namanya nafyun. La ilaha, yang kita maknakan dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Ya, illallah. Di saat kita bilang illallah, itu isbat. Kita arahkan kepala kita ke hati kita. Bermakna bahwa kita masukkan lafzul jalalah, kita masukkan nurullah ke dalam hati kita. Illallah. Ya, yang pertama nafyun. La ilaha illallah. Jadi gerakan pertama itu menafikan, maka gerakan kepala kita ke belakang. La ilaha, seolah-olah kita sedang membuang segala penyakit-penyakit syirik yang ada di dalam hati kita. Karena banyak syirik-syirik khafi yang sudah melekat dalam hati kita. Di saat kita riya, sum'ah, ujub, itu semua adalah rangkaian daripada penyakit-penyakit syirik khafi yang melekat ke dalam hati kita. Maka kita bersihkan dia, seperti kita sedang membersihkan kaca yang sudah ternodai oleh debu-debu yang sangat banyak. Maka kita usap. La ilaha illallah. Pas illallah kita arahkan ke hati kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka insya Allah kalau ini kita mudawamah terus menerus kita lakukan, sedikit demi sedikit kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita akan bersih. Maka insya Allah penyakit-penyakit hati kita sedikit demi sedikit akan sehat. Insya Allah penyakit malas akan hilang, penyakit pelit juga akan terkikis sedikit demi sedikit. Begitu juga yang namanya rasa takut kita, itu pun akan sirna insya Allah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan di lain waktu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.